بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، والصلاة والسلام على سيد المرسلين إمام المتقين وقائد المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Segala puji bagi Allah Rabbul Izzati yang sudah mengumpulkan kita di rumah Allah ini. Semoga kehadiran kita dari rumah masing-masing untuk beribadah di masjid di bulan yang penuh berkah ini mengangkat derajat kita di mata Allah Subhanahu wa taala dan menghapus dosa-dosa kecil kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada qudwah uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Jamaah salat Isya dan tarawih insyaallah dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah, hari ini kita masuk puasa yang keberapa hari ini Bapak Ibu? Ke-8. Alhamdulillah, di bulan ini, bulan yang penuh berkah ini, alhamdulillah saya diamanahkan untuk menyampaikan tausiah yang berjudul keutamaan membaca Al-Quran. Al-Quran, apa sih Al-Quran? Mungkin kita sering membaca Al-Quran. Al-Quran itu masdar dari kalimat kata kerjanya qara'a yaqra'u Qur'ana au tala yatslu tilawatan, yaitu bacaan. Sedangkan menurut istilah kalamullah al-munazzalu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitatin Jibril al-muta'abbadu bitilawatihi al-maftuh bi surati al-Fatihah wal makhtum bi surat An-Nas. Itu pengertian Al-Qur'an, yaitu perkataan Allah yang disampaikan kepada Rasulullah lewat malaikat atau perantara malaikat Jibril alaihissalam, yang membacanya bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala, yang diawali dengan surat An-Nas dan diakhiri dengan diawali surat Al-Fatihah dan diakhiri surah An-Nas. Itu pengertian Al-Qur'an. Banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang membicarakan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Ada hadis yang pertama diriwayatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah man ta'allama, barang siapa yang mengajarkan Al-Quran, wa 'allamahu, yang mempelajari Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Riwayat Bukhari. Jadi kita insyaallah sebaik-baik manusia karena kita mempelajari Al-Quran, apalagi di bulan yang penuh berkah ini. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang bunyinya qala Rasulullah SAW, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ada lagi hadis Rasulullah yang mengatakan iqra'ul Qur'an, bunyinya seperti ini: man qara'a Qur'anan falahu hasanah. Barang siapa yang membaca Al-Quran maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan Allah balas dengan 10 kebaikan.
Masya Allah. Jadi la aqulu alif lamun harfun, walakin alif harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Masya Allah. Jadi satu huruf Allah balas dengan 10 kebaikan. Ya, satu halaman itu kurang lebih kira-kira sekitar 15 baris. Ya, kita asumsi satu baris itu sekitar 30 sampai 40 ayat. Terus satu ayat itu satu halaman tadi 5 baris, berarti kalau kita ambillah 36, ya, 36 huruf satu baris itu berarti kali 10. Masya Allah, pahala kita satu halaman itu sekitar berapa? Ya, itu tinggal dijumlahkan aja. Bagaimana kalau kita membacanya dalam sehari itu satu juz, ya? Dalam satu juz itu 20 halaman. Kita kalikan aja tadi. Berapa jumlah pahala yang Allah berikan kepada kita? Apalagi di bulan penuh berkah ini, yang dilipat gandakan oleh Allah pahalanya, ya. Mari kita bersama-sama memperbanyak membaca Al-Qur'an dan terus mendakwahkan keluarga kita khususnya dan orang sekitar kita untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an. Kenapa? Karena yang berinteraksi dengan Al-Qur'an pasti Allah muliakan. Rasulullah, malaikat Jibril nih contohnya. Beliau yang mewahyukan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, dan beliau atau malaikat Jibril ini adalah Sayyidul Malaikah, penghulu para malaikat, karena interaksinya dengan Al-Quran. Begitu juga Nabi Muhammad SAW, karena beliau diwahyukan Al-Quran, Nabi Muhammad menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu para nabi dan para rasul. Begitu juga ketika Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia di antara 12 bulan. Bahkan yang termaktub di Al-Quran itu hanya bulan Ramadan. Tidak ada bulan hijrah yang lain yang ada dalam Al-Quran. Mungkin kalau ada, wallahu alam, saya yang belum baca, tapi yang saya tahu hanya bulan Ramadan yang ada dalam Al-Quran. Tidak ada Zulhijjah, tidak ada Muharram, tidak ada Safar, tidak ada. Yang ada hanya bulan Ramadan. Berikutnya ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, contohnya Al-Quran diturunkan di Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah adalah negara yang paling mulia di dunia ini, yaitu Mekah dan Madinah, karena Al-Quran diturunkan di Mekah dan Madinah. Ketika Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar, maka Lailatul Qadar menjadi khairun min alfi syahr, sebaik-baik bulan, 1000 bulan, ya, karena Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Begitu banyak fadilah-fadilah membaca Al-Quran. Dengan itu selayaknya lah kita selaku umat Islam, karena orang beriman itu ketika membaca Al-Quran, dia ibarat buah utrujah. Mungkin buah utrujah mungkin para jemaah mendengar. Utrujah itu apa sih? Mungkin sejenis buah yang aromanya wangi, rasanya manis. Mungkin kita jeruk lah, ya, jeruk itu aromanya wangi dan rasanya manis. Itu perumpamaan orang yang beriman membaca Al-Quran. Tetapi orang yang beriman tidak membaca Al-Quran, perumpamaannya seperti apa? Seperti buah kurma. Kurma ada nggak baunya? Aromanya ada nggak? Tidak ada. Tetapi rasanya manis. Tapi dalam hadis lagi, perumpamaan orang munafik membaca Al-Quran seperti bunga seledri, ya. Jadi seledri itu dia ada baunya, tapi tidak ada manisnya, bahkan pahit, ya. Tapi perumpamaan orang munafik tidak membaca Al-Quran dalam hadis itu mengatakan
seperti pare. Pernah makan pare? Bapak Ibu pernah ya? Insya Allah rasanya pahit atau manis? Pahit ya. Jadi begitulah perumpamaan Allah berikan kepada orang yang beriman, yang tidak beriman, orang munafik dan orang yang munafik yang tidak membaca Al-Quran dan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang golongan pertama tadi, yaitu seperti buah jeruk tadi, aromanya wangi, rasanya manis. Amin ya rabbal alamin. Jadi mari kita tanamkan dalam diri kita, dengan Al-Quran kita akan bahagia dunia dan akhirat, dan moto hidup kita rubah. Al-Quran di dadaku, Al-Quran akhlakku. Ya, insyaallah. Karena Rasulullah SAW itu ketika Aisyah ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah, apa jawab Aisyah? Karena khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu seperti Al-Quran. Mudah-mudahan dengan banyaknya rumah tahfiz di Indonesia ini, ada pesantren yang memang menerapkan, tidak cuma hafal, tetapi apa yang terkandung dalam Al-Quran itu dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Al-afwu minkum. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.